Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar atau inteligensi. Dosen pengampu Jus Mentang SPD MPD. Tapi sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 0910 58 022 1060, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembahasan inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Sehingga inteligensi juga dapat disebut sebagai faktor nativisme atau sifat bawaan. Dalam proses belajar, inteligensi mempunyai hubungan yang sangat erat karena dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima pelajaran, khususnya pelajaran baru. Setiap individu memiliki kemampuan inteligensi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Pada alam pendidikan, istilah inteligensi sering disebut dengan kecerdasan. Macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi kreatif yang berkemampuan menciptakan terdapat pada penemu barang-barang baru. Yang kedua, inteligensi eksekutif yang berkemampuan untuk melihat pikiran orang lain terdapat pada manusia umum. Ketiga, inteligensi teoritis dimiliki oleh para sarjana, mahasiswa, dan para ahli teori umumnya. Yang terakhir, inteligensi praktis ialah kemampuan bertindak secara cepat dan tepat melakukan pekerjaan. Misalnya dimiliki oleh para pengemudi kendaraan, para guru di sekolah, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada juga yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, namun perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada pada diri peserta didik. Yang kedua, faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal itu, masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai soal itu. Kematangan berhubungan dengan umur. Faktor pembentukan ada dua, yaitu pembentukan sengaja atau seperti dilakukan di sekolah-sekolah, dan yang kedua pembentukan tidak sengaja atau yang dipengaruhi oleh alam sekitar dan lingkungan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang peserta didik yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan menjadi dua. 4. Faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, atau manipulative exploring motif. Dari manipulasi dengan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. 5. Faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu yang dapat memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi. Adapun menurut Spearman ada dua faktor yang ada dalam inteligensi, yaitu yang pertama, general inteligensi. Faktor general inteligensi terdapat pada semua inteligensi, sedangkan faktor spesifik inteligensi hanya terdapat pada hal-hal tertentu saja. Misalnya, orang yang unggul dalam pelajaran ilmu pasti. 2. Spesifik inteligensi.
Faktor spesifik intelijensi berhubungan dengan syarat otot-otot, ingatan, dan latihan serta pengalaman. Itu saja video materi dari saya. Terima kasih.